Salam, selamat pagi sahabat, sobat di mana saja Anda berada. Pada kesempatan pagi hari ini kembali lagi jumpa dengan saya Pendeta Ebenezer Plaimo. Saudara yang diberkati Tuhan, senang sekali pagi hari ini kita diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan tenaga. Ya, ini sebuah anugerah yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara yang diberkati, saya tahu pagi hari ini pasti Anda sedang sibuk. Mungkin ada yang sedang menuju ke tempat pekerjaan. Saya sapa yang sudah bergabung pada pagi hari ini. Salam buat kita semua. Selamat beraktivitas. Pasti Tuhan menyertai saudara, Tuhan memberkati saudara dengan luar biasa. Mungkin yang ada di rumah sedang sibuk-sibuk, ibu-ibu rumah tangga sedang mempersiapkan sarapan pagi. Bapak-bapak mungkin lagi siap-siap, ada yang mungkin mau kerja sebagai wira swasta, perkantoran dan lain sebagainya. Doa saya pastinya Tuhan memberkati kita sekalian pada pagi hari ini. Saudara yang diberkati, pagi ini saya ingin berbagi sedikit berkat buat kita sekalian tentang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Bagaimana kita bersyukur kepada Allah yang telah menyatakan, menganugerahkan segala sesuatu buat kehidupan kita. Satu ayat yang ingin saya angkat pada bagian kebenaran ini adalah dalam kitab Mazmur 138 ayat yang pertama. Begini bunyi firman Tuhan, saya bacakan buat kita. Dari Daud, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah. Aku akan bermazmur bagimu. Saudara, ayat 2, aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji namamu oleh karena kasih-Mu dan oleh karena kasih setia-Mu. Sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulutmu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, jadi jelas sekali dikatakan di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari kitab Mazmur 138, Raja Daud mengatakan, aku hendak bersyukur, aku akan bermazmur, aku hendak sujud ke arah bait-Mu. Saudara, begitu rindu untuk memuji, menyembah dan memuliakan Tuhan, menyatakan syukur, menyatakan mazmurnya, menyatakan saudara rasa terima kasihnya yang dalam kepada Tuhan. Saudara yang diberkati Tuhan, tentu ada alasan yang membuat sehingga Raja Daud mau menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Nah, pagi hari ini juga sekali lagi, marilah kita meneladani apa yang firman Tuhan katakan, apa yang Raja Daud sampaikan, bahwa kita juga mau bersyukur kepada Allah, kita mau bermazmur bagi Dia. Alasan-alasan yang Raja Daud kemukakan pada ayat-ayat firman Tuhan ini, kiranya itu juga boleh mendorong kita sekalian untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan. Alasan yang pertama, mengapa Raja Daud hendak bersyukur, bermazmur. Dia hendak, saudaraku, sujud menyembah ke arah bait-Nya yang kudus. Alasan yang pertama adalah, saudara, dikatakan di dalam ayat 2. Di situ dikatakan, oleh karena, ya. Jadi aku hendak sujud ke arah bait-Mu, aku hendak bermazmur oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu. Oleh karena kasih setia Tuhan, saudara yang diberkati, itu mendorong, itu menjadi motor penggerak bagi seorang yang bernama Raja Daud untuk terus bersyukur, sujud menyembah ke arah bait-Nya yang kudus. Saya percaya saudara, kalau kita pun merasakan kasih setia Tuhan di dalam hidup kita, maka tidak ada alasan yang lain untuk kita tidak bersyukur kepada Allah. Waktu Anda bangun pagi, dengar baik-baik bahwa ini semua karena kasih setia Tuhan. Kalau Anda bisa kuat hari ini, itu semua karena kasih setia Tuhan. Kalau Anda diberkati hari ini, usahamu diberkati, Anda mendapatkan keuntungan, Anda mendapatkan keberhasilan, semua karena kasih setia Tuhan. Jadi saudara, kasih setia Tuhan itu harus menjadi pendorong buat kita untuk terus menyatakan syukur kita kepada Allah. Rasa syukur kita kepada Allah, sujud di hadapan Allah, kita harus nyatakan karena kasih dan setia Tuhan. Nah saudara yang diberkati Tuhan, menariknya di dalam Alkitab, kata kasih setia itu adalah sebuah kata yang sering kali
dibicarakan bersamaan, dinyatakan terus bersamaan. Saya mau kutip beberapa ayat di dalam Alkitab. Misalnya dalam kitab Mazmur 89 ayat yang kedua, di sana dikatakan, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya, kesetiaanmu tegak seperti langit. Dikatakan kasih setiamu. Jadi kata kasih setia itu adalah kata yang seringkali disandingkan. Nah, ketika bicara tentang kasih setia di dalam Alkitab, saudara yang diberkati Tuhan, itu menyangkut perjanjian, ya. Itu menyangkut sebuah perjanjian. Jadi bukan hanya sekedar kita merasakan sesuatu di dalam hidup kita, tetapi kita menyatakan adanya sebuah ikatan janji yang kuat antara kita dengan Tuhan. Itu yang membuat seseorang bukan hanya sekedar merasakan kekuatan Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan seperti yang tadi saya katakan di awal, tetapi saudara, itu menjadi sebuah ikatan yang tak bisa dipisahkan. Sehingga orang yang merasakan kebaikan Tuhan, orang yang merasakan berkat Tuhan, dia rasanya tidak bisa terpisahkan dari Tuhan. Dia harus menyatakan syukurnya kepada Tuhan. Nah, saudara lihat ya, saya baca Mazmur 89 tadi ayat 2 dan ayat 3 sekarang. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku. Jadi kata kasih setia itu berkaitan dengan sebuah ikatan. Kita ini adalah orang-orang pilihan Allah. Jadi kalau kita merasakan kasih setia Tuhan, itu berarti semakin intim, semakin kuat ikatan perjanjian kita dengan Tuhan. Itu yang membuat kita tidak pernah berhenti untuk menyatakan syukur kita kepada Tuhan, ya. Saudara yang diberkati Tuhan. Yang kedua, misalnya juga di dalam kitab Mazmur 89 ayat yang ke-24 dan 28. Saya bacakan firman Tuhan. Kesetiaanku dan kasihku menyertai dia, dan oleh karena namaku tanduknya akan meninggi. Aku akan memelihara kasih setiamu bagi dia, dan bagi dia untuk selama-lamanya, dan perjanjianku. Perhatikan, kalimat ini kembali ditekankan. Perjanjianku teguh bagi dia. Jadi kita merasakan kasih setia Tuhan karena ada sebuah ikatan perjanjian yang membuat kita tidak bisa terlepaskan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, misalnya nih, saya memberikan sebuah gambaran atau contoh tentang kata kasih setia Tuhan. Saudara, waktu kita menikah, maka saudara dan saya, kita menyatakan kasih kita kepada sang pasangan kita, istri kita kah, suami kita, sekaligus kita menyatakan kesetiaan kita kepadanya. Tapi ingat, kasih dan kesetiaan yang kita buat antara suami dan istri itu bukan hanya sekedar sebuah perasaan, tapi diikat dengan sebuah perjanjian yang kudus. Makanya waktu dalam pernikahan Kristen, kita semua, saudaraku, mengucapkan janji di hadapan Allah. Sebuah ikatan janji. Karena itu waktu kita menghadapi apapun di dalam rumah tangga, kita akan tetap merasakan bahwa saya mengasihi istri saya setia kepada istri saya. Karena ada sebuah perjanjian yang kuat yang tidak bisa dipisahkan oleh apapun. Nah, hubungan kita dengan Tuhan seperti itu, Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita merasakan kasih setia Tuhan, itu berarti ada sebuah ikatan perjanjian yang kuat antara kita dengan Tuhan, yang tak bisa dipisahkan oleh apapun. Mazmur 89 ayat 33 dan 34. Saya bacakan. Tetapi kasih setiaku tidak akan kujauhkan daripadanya, dan aku tidak akan berlaku curang dalam hal kesetiaanku. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, ya. Jadi orang yang mengasihi itu dia tidak akan melanggar perjanjian, ya. Dia pasti akan, saudara, taat kepada perjanjian. Itu karena kasih setia Tuhan. Nah, karena itu pada pagi hari ini, saudara yang diberkati, mari kita bersyukur karena kasih setia Tuhan itu sebagai sebuah perjanjian yang mengikat kita, antara kita dengan Tuhan. Jangan lupa, waktu bangun pagi Anda berdoa, waktu bangun pagi Anda mengucap syukur, waktu bangun pagi Anda menyanyikan pujian rohani, penyembahan, bermazmur bagi Dia. Ya, saudara, karena itu adalah wujud nyata kita mengasihi Tuhan, karena sekali lagi perjanjiannya teguh atas hidup kita. Kiranya kebenaran ini memberkati kita. Pada kesempatan yang akan datang saya akan membahas bagian yang kedua, alasan mengapa saudara dan saya harus bersyukur. Tapi saya ajak saudara untuk membagikan, share khotbah singkat ini atau renungan singkat ini, boleh menjadi berkat buat saudara sekalian dimanapun sedang berada menyaksikan saudara tayangan ini. Saya percaya kita semua diberkati di sepanjang hari ini. Shalom, God bless you all.